Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka minggu ini kita bakal menampilkan sesuatu yang spesial, yaitu kita akan menampilkan kegiatan kepramukaan kami selama di Desa Cibanon. Mau tahu seperti apa? Ikuti jejak saya. Ini apa, Pak? Nah, ini proses awal kita memproduksi air minum. Sementara ini kita namanya larutan PAC ya. PAC itu polyaluminium klorida, bahan kimia. Jadi fungsinya untuk mengikat plok-plok. Nanti si plok itu nanti di proses sedimentasi bisa kelihatan mana itu air, mana itu plok. Proses ini kita pakai 10 ppm, 10% ya. Nah ini, jadi 10% ini yang 5 ini PAC murninya. Jadi belum dicampur sama air. Nah kita bikin 10%, campur air ke sini. Nah ini nanti larutan PAC yang sudah tercampur dengan air 10% baru kita transfer ke atas. Iya, kita setiap 2 jam sekali kualitas air itu kita pantau terus. Jadi nggak bisa dilepas begitu aja. Jadi setiap 2 jam sekali ada pemeriksaan air sedimentasi, air baku, sama air bersih. Jadi bakal terjamin kebersihannya. Insya Allah. Ini kita lagi backwash. Backwash itu pencucian filter kembali ya. Jadi kalau misalkan udah aliran air yang dari filter ke air AC kurang, nah kita harus backwash. Nah ini kita lagi backwash ini. Ini operatornya termasuk saya. Ini untuk menerima laporan dari bagian lain. Kalau misalkan ada gangguan, ada apa, kita bisa pakai pesawat ini. Ini intern PDM doang. Jadi pom-pomnya, nah ini yang di Katulampa, ini yang Walasari sama Rancamaya. Jadi di sini itu kita ngawasi 3 tempat, termasuk Katulampa, Rancamaya, Palasari, Katulampa. Kapasitas 300 liter dari air permukaan, namanya Sungai Ciliwung. Nah ini proses koagulasi. Nah ini proses koagulasi. Proses koagulasi itu pembubuhan zat kimia yang tadi di bawah. Nah, yang tadi di bawah ditransfer ke sini. Baru dialirkan sini. Nah, di sini nih mas. Ini nih. Nah ini kan deh nih di sini deh. Nah itu kan ada air ya. Yang netes dari pipa tuh. Nah itu udah tercampur zat kimia itu. Oh. Nah. Jadi nanti dari sini ke atas ke sana ya? Enggak ada. Dari ini kan permukaan masuk sini. Nah baru kita pakai zat kimia. Jadi supaya ngikat, ini namanya koagulasi. Koagulasi itu pengadukan cepat. Pengadukan cepat, jadi dia ngebentuk mikroplok. Jadi mikro yang kecil, plok yang kecil. Tadinya mikro jadi makro, jadi tadinya kecil jadi besar. Contohnya begini, ini kan kelihatan tuh, ada butir-butir namanya vlog. Dari sini baru masuk ke sedimentasi. Nah ini. Dia menahan blok yang dari populator. Jadi kalau misalkan airnya ke atas, bloknya ke bawah. Ini kan ada namanya settler ya, settler. Ini ada ikan-ikannya ya? Iya. Ini kemana lagi? Nah dari sini baru masuk ke air AC namanya. Ya kita lanjut sana. Namanya air AC. Fungsinya dia untuk menangkap oksigen yang tadinya O2 jadi O3. Takutnya ada yang dari vlog, yang dari sedimen masih kecil, masih melayang. Nah disaringlah di sini. Ini masih belum bersih ya, belum bersih ini. Nah dari sini baru masuk ke ini namanya kontak basin. Yang ini udah bersih, tapi belum siap minum. Dia fungsinya untuk membunuh bakteri. Sementara ini kita pakai gas, Terus setelah ini airnya masuk kemana lagi? Nah, setelah ini masuk ke reservoir yang tadi. Oh, Nah, kalau udah masuk ke reservoir yang tadi, ke distribusi itu udah siap minum sebenarnya, soalnya udah pakai disinfektan. Itu kalau kita sekarang EC namanya. Ngecek kekeruhan yang ada di sedimentasi. Ini kan 3,43 ya. Sementara Permenkes itu
10. Ini masih bisa lah, masih layak sesuai standar Permenkes. Kalau dari Permenkes kan 5 ya. Ini masih bagus ini. Bukan masih bagus, bagus banget ini. Soalnya Permenkes itu 5 NTU. Tes itu untuk menentukan dosis optimum. Untuk putaran pertama 1 menit itu kita perputarannya 150 selama 1 menit. Nah, selama 150 selama 1 menit. Setelah 1 menit, putaran ininya dirubah 60. Jadi 60. Jadi turunin 60. Ini sama kalau di instalasi namanya kalkulasi yang tadi, pengadukan cepat. Nah, kalau yang 60 itu sama ke kalkulasi yang tadi, pengadukan lambatnya. Nah, kita lihat, kita tunggu 1 menit. Jadi kalau air keruh, kalau ada perubahan, terutama perubahan air keruh ya, mana baru kita jar tes. Nah, ini kita kan udah 1 menit nih, kita turunin jadi 60. Nah, 60 selama 10 menit. Udah ada pengadukan cepat sama pengadukan lambat. Setelah ini, setelah 10 menit, baru kita cek. Nah, pakai cek dengan alat ini. Ini NTU, pengecekan NTU. NTU itu mengecek kekeruhan air yang ada di, mau di sedimentasi, mau di filtrasi, mau di air baku. Kalau ini kan hasil air bersih ya. Ngeceknya begini. Oh, dimasukin. Ini nggak boleh lembab, Dek. Soalnya kalau lembab pengaruh ke pengecekan. Masukin. Ini buat nah. 1,33. Nah, kalau tadi kan kaporit, itu kan pabrikan. Nah, kalau kita ngolah sendiri, cuman bahan bakunya garam sama air doang. Cuman garamnya ini garam industri, bukan garam yang mengandung yodium, bukan. Misalkan dia di bawah minimum, berarti kita harus tambah. Biasanya satu sip itu antara 2 sampai 3 karung. Tergantung apa dia produksi apa enggak gitu. Soalnya hitungannya per 1 karung itu 3 jam. Jadi dari tabung yang ini kita dosiskan ke reservoir yang tadi. Nah, itu. Jadi yang di reservoir itu udah sebenarnya siap minum sebenarnya. Misalnya udah bakterinya udah dibunuh. Jadi fungsinya ini untuk membunuh bakteri, terutama bakteri patogen. Nama saya Ahmad Supiani. Udah pindah ke pengolahan tuh dari 2003 sampai sekarang. Alhamdulillah, walaupun istilahnya kita dari sosial, tapi karena teman-teman bimbingan dari arahan dari Asmen juga membantu pekerjaan ini. Saya di sini sebagai supervisor. Jadi tiap-tiap logo itu ada supervisornya. Jadi masing-masing shift itu kita kan 3 shift ya. Jadi satu hari itu 3 shift, shift 1, shift 2, shift 3, masing-masing didampingi sama supervisor. Pengalaman di sini, karena di sini kan pengalaman baru ya, baru jalan kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah suka dukanya pasti ada. Kalau dukanya mungkin waktu kejadian longsor kemarin ya, waktu di setelah longsor itu kita sampai stop produksi karena air bakunya nggak bisa diolah. Karena yang masuk ke instalasi itu udah banyak kandungan pasir ya. Itu aja mungkin dukanya. Kalau yang selebihnya banyak sukanya sih. Kedepannya mungkin memang kita tuh ada penambahan instalasi ya. Jadi kita itu baru rencana.
Jadi ada penambahan instalasi sama dengan yang sekarang 300 liter per detik. Cuman tinggal realisasi dari manajemen mungkin ya. Kalau misalkan memang nanti revitalisasi, ya mungkin cakupan yang sekarang Zone 7 itu sebagian Kecamatan Bogor Timur sama Bogor Utara mungkin bisa diperluas cakupannya. Itu aja. Jadi ini totalnya berapa orang? Kalau satu shift itu kita operator 3 orang satu shift. Cuma kita kalau pagi di jam kerja itu ada dari cleaning service, ada dari taman, terus sama admin, sama asisten manajer. Ya kurang lebih 8 orang, 10 orang lah. Berikut dengan security. Security itu tiap shift itu dua orang. Kalau penempatan PLN itu bukan kebutuhan ya sebenarnya ya. Dari kebutuhan kita tuh nggak punya impian kerja di mana-mana gitu. Jadi kalau misalkan dibutuhkan sama perusahaan, kita harus siap. Soalnya waktu penandatangan kontrak itu kita harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi kita nggak bisa milih, nggak bisa saya mau di pengolahan air, enggak. Kalau misalkan sewaktu perusahaan membutuhkan saya di bagian lagi, mungkin bisa dipindah. Kita gini, karena kita kan banyak kunjungan juga ya. Jadi ya ini bukan yang pertama sebenarnya. Apalagi kalau di Dekeng apalagi. Dekeng kan kalau Dekeng kan dari tahun 97 ya dia udah berdiri. Jadi dari playgroup, dari prasekolah, terus dari TK sampai TNI ada. Jadi kebanyakan itu kita terbuka ya. Jadi dari manapun bisa. Jadi kalau misalkan ada bagian instansi atau sekolahan yang pengen tahu cara pengolahannya, bisa datang ke sini. Terutama yang sekarang tuh yang sering itu antara di sini sama di Dekeng. Kalau Dekeng itu kan karena dia debitnya lebih besar. Jadi antara 1.700 kurang lebih ya. 1.700. Kalau ini karena dia baru, memang kalau di sini kita udah komputerisasi. Jadi nggak manual. Jadi kita kalau kayak tadi backwash, kita cukup mantau di monitor komputer, bisa. Kalau di Dekeng masih manual. Jadi kita tuh harus datang ke filternya, kita harus mijit tombol-tombolnya. Kalau kita tinggal di depan komputer, tapi tetap harus ada yang ngawasi di sana gitu di filternya. Takutnya ada palap-palap yang nggak kebuka. Kalau nggak istilahnya blowernya nggak nyala gitu. Tetap harus ada orang di sana gitu. Jadi kita nggak terpaku di depan monitor komputer nggak. Ya sebenarnya sarannya gini aja ya. Kalau memang misalkan nggak terlalu dibutuhkan air, lebih baik dimatikan. Kalau enggak, konsumen juga bisa efisiensi menekan biaya pemakaian air ya. Jadi pemakaian air itu nggak usah langsung besar, kecil aja dulu gitu. Jadi dia nampung. Jadi kalau misalkan ada gangguan, kalau ada kita ke pengurangan debit air baku, jadi bisa terantisipasi gitu. Itu tadi kegiatan kepramukaan kita selama di Desa Cibanon. Seru bukan? Jadi jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka. Saya Evita Arha, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.